Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini bahas soal dilemanya kalau punya kendaraan di Indonesia ya. Kita nggak ngomong kendaraan listrik, tapi kalau kendaraan listrik ya, yang jadi masalah adalah kalau kendaraan listrik itu sumbernya adalah baterai. Dan kalau pakai baterai itu pasti ada umurnya. Mau dirawat dengan cara apapun pasti makin lama makin boros ya, kapasitas makin berkurang karena ya yang di dalamnya baterai itu isinya kimia dicas, dipakai lama-lama ya jadi berkurang ya, karena sifat kimianya ya makin lama makin memudar. Kalau dari sisi penjelasannya sih karenanya antara sel baterai satu dengan yang lain itu kan ada pemisah. Nah, pemisahnya ini pasti makin lama makin lemah. Apalagi kemudian kalau kena panas makin cepat lagi lemahnya. Jadi kalau punya kendaraan listrik ya pahami saja lah, pasti akan berkurang kemampuannya. Mau cepat mau lambat ya pasti terjadi. Kalau cepat ya dalam hitungan beberapa bulan, kalau lambat, kalau bejo ya sampai 5 tahun masih cukup oke. Ini bergantung dari jumlah cas sama jumlah atau cara penyimpanan. Jadi kendaraan listrik yang lama nggak dipakai, kalau casnya itu tidak memenuhi syarat, jadi minimalnya segini maksimalnya segini ya, dia pasti akan cepat rusak juga karena dalamnya kimia. Nah, soal kendaraan BBM lah, kendaraan bensin, solar itu ya, kalau namanya perawatan sayangnya ya nggak semua perawatan itu bikin kendaraan tetap jadi irit. Kalau kita ngomong perawatan maksudnya diserviskan ke bengkel ya. Ada beberapa perawatan yang malah bikin poros. Jadi udak-udak throttle body dibongkar. Mungkin ada yang ngomong, oh kalau throttle body dibersihkan jadi lebih irit. Ya problemnya itu kenapa jadi kotor gitu loh. Kalau throttle bodinya nggak kotor ya nggak perlu lah. Kalau ada yang bantah, ya nggak mungkin lah throttle body bisa tetap bersih. Nah, kita harus lihat dulu yang bikin kotor apa sih. Masa nggak tahu? Yang bikin kotor kan debu. Nah, kalau sampai throttle body kotor berarti ada masalah pada penyaring debunya. Ya kalau sudah tahu begitu ya harus diakali. Ya mbuh ya apa carane ben debune ini enggak masuk ke ruang bakar, enggak masuk lewat throttle body. Jadi enggak nyumpel ini, enggak nyumpel itu debunya. Orang itu kalau dikasih tahu filter orisinil, filter bawaan kendaraan itu nggak bagus, sering yang sering ngeyel ya. Mau filter bensinnya, filter BBM atau filter udara, kadang ngeyel ya wong. Merasa kalau orisinil pasti bagus, yang enggak juga. Mau yang motor, mau yang mobil, walau memang ada pengecualian ya. Oh yang ini sip banget, filter udara bersih gitu ya. Tapi ya itu sayangnya jarang, lebih banyak kotornya, dan karena kotor akhirnya terpaksa harus servis. Dan setelah servis jadi ya kadang muncul masalah, jadi ini jadi itu, jadi boros juga salah satu. Jadi kalau penyebab boros pertama ya rasanya karena servis
throttle body, ruang bakar yang nggak tepat ya. Bongkar pasang itu emang dijamin bisa 100% balik seperti asal. Bisa jadi kompresi bocor saat dipasang kan ya masalah juga. Yang berikutnya adalah dari sisi itu ya, oli ini hubungannya dengan aus. Jadi kalau sampai terjadi piston itu aus ya, mungkin ada penyebab lain, tapi rasanya penyebab utama kalau sekarang ini ya oli yang tidak memadai. Oli kalau olinya mumpuni, part itu awet. Karena kan ya fungsi dari oli itu apa sih? Melindungi mesin, nggak cuma untuk melicinkan, tapi untuk melindungi komponen part-part mesin yang bergerak, yang saling bergesekan, yang saling bersinggungan. Kalau yang bergerak dan bersinggungan ini kemudian aus, ya sing harus dicurigai ya salah satunya oli. Kenapa kok sampai aus? Aus yang bikin boros itu ya terutama ya di piston dan silinder. Karena kan ya kompresi jadi bocor. Kompresi bocor itu maksudnya waktu terjadi ledakannya ngowos. Ngowosnya biasanya ya ke ruang oli. Kalau ada radiator ya kadang masuk radiator juga ya. Karena misal melenting pistonnya jadi blok silinder dan head silindernya jadi nggak terpasang sempurna. Ini juga ya biasanya terjadinya karena di servis sering bongkar pasang head silindernya yo pasti ono opo-opo lah, nggak mungkin bebas masalah. Untuk oli ini ya sayangnya banyak informasi salah ya sampai sekarang. Ada yang ngomong wah kalau ngomong soal oli itu harus cerita perbedaan sintetik, semi sintetik, mineral. Ya dia adalah orang yang pengalaman nyoba olinya sedikit, yang nyoba olinya sudah puluhan atau ratusan, ya pasti tahu lah oli sintetik sekarang ini dibanding oli mineral antara minim atau malah lebih buruk. Antara sama atau lebih buruk. Oli full sintetik yang cukupan kemampuannya sama dengan mineral. Oli sintetik gak karu-karuan lebih buruk dari mineral. Sayangnya juga mineral yang sekarang kualitasnya juga turun, nggak kayak dulu ya. Kalau cerita panjang, tapi ya intinya kalau ingin nyoba oli bagus, coba oli Mediterranean Secchio. Itu oli yang masih terjamin lah, jarang palsu nih saya. Kalau untuk kencang pakai Proam VR30. Mungkin ada yang berpikir, oh barangkali yang VR50 lebih baik. Enggak, yang VR30 yang lebih baik. Belum coba yang VR90, tapi mungkin lebih baik VR90, tapi ya sementara masih ngomong VR30 yang baik. VR90 rotok larang kan. Mungkin merasa harga sangat mempengaruhi kualitas, lah itu omong kosong. Karena udah sering ya editor nyoba yang harga 170, 250, 280, terus nyentuh 300. Tapi walau ada juga oli yang sekarang harganya sudah lebih dari 300. Dulu harganya masih 200 berapa gitu, sekarang sudah 300.000. Apakah bagus oli ini?
Enggak, mungkin aditif oke, tapi bahan dasar oli ini sing gak karu-karuan. Padahal oli ya sebagus-bagusnya aditif, kalau base oilnya nggak bagus ya nggak bagus hasilnya. Jadi oli-oli rekomendasi yang dari channel ini ya minim base oilnya yang bagus. Hujan. Terus perawatan apa mana sing rusak bikin poros ya? Seringnya sih servis throttle body ya yang merusak itu. Habis itu dari olinya, habis itu mungkin dari cairan radiator, tapi yang nggak terlalu banyak. Kalau dikembalikan jadi normal lagi biasanya. Ya wes lah, karena hujan diakhiri aja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.